Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan Kadir dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas resensi buku yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Buku ini saya pilih karena sangat relevan dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari bersama-sama. Baik, di sini kita melihat ada identitas buku. Buku yang saya pilih berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ditulis oleh Muhammad Suryawinata, sarjana pendidikan dan magister komputer. Beliau adalah dosen yang memang mengajar mata kuliah ini, sehingga isi bukunya sangat sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Kemudian dia diterbitkan oleh Umsida Press pada tahun 2018 dengan jumlah 115 halaman. Meskipun tidak terlalu tebal, buku ini cukup padat dan mencakup banyak topik penting. Berikut alasan memilih buku. Saya memilih buku ini karena topik-topik yang dibahas sangat relevan dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Buku ini membahas CPU, ALU, perangkat input maupun perangkat output, perangkat penyimpanan, dan hierarki memori, sistem bus, set instruksi RISC dan CISC, hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dan organisasi komputer secara terstruktur dari bab ke bab, sehingga mudah diikuti dan dia tidak loncat-loncat. Baik, berikutnya. Buku ini terdiri dari 12 bab yang dibagi menjadi 5 bagian besar. Bagian pertama yaitu dia membahas konsep dasar arsitektur dan evolusi komputer. Bagian kedua dia membahas perangkat keras mulai dari pemrosesan, input, output, hingga penyimpanan. Bagian ketiga membahas perangkat lunak, sistem, dan aplikasi. Bagian keempat membahas struktur CPU yaitu ALU dan kontrol unit yang merupakan otak dari komputer. Dan bagian kelima membahas set instruksi dan sistem bus yang menghubungkan semua komponen komputer. Baik, kita diringkaskan secara keseluruhan. Buku ini dimulai dari penjelasan dasar tentang apa itu arsitektur komputer, termasuk model von Neumann yang menjadi cikal bakal komputer modern sampai sekarang. Kemudian buku ini membahas sejarah komputer dari masa prakomputer hingga generasi terbaru. Lalu masuk ke pembahasan perangkat keras secara detail, perangkat lunak, hingga struktur internal CPU. Jadi buku ini seperti memandu pembaca dari nol sampai bisa memahami bagaimana komputer bekerja secara menyeluruh. Baik, di sini kita definisi dan fungsi ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah inti dari sebuah prosesor. Kalau kita ibaratkan komputer itu manusia, maka prosesor adalah otaknya dan ALU adalah pusat berpikirnya. ALU merupakan komponen komputasi utama pada komputer yang berbasis logika digital. ALU punya dua fungsi utama. Pertama pada operasi logika seperti NOT, AND, dan OR yang digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam komputer. Kedua, operasi aritmatika, yaitu perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semua perhitungan yang kita lakukan di komputer, mulai dari kalkulator sampai game, semuanya diproses oleh ALU. Cara kerja ALU sebenarnya cukup sederhana kalau kita pahami dasarnya. ALU bekerja menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Transistor ini bekerja seperti saklar lampu. Ada dua kondisi saja, dia kondisi terbuka berarti tidak ada aluran listrik dan mempresentasikan angka 0.
Kondisi tertutup berarti ada aliran arus listrik dan mempresentasikan angka 1. Dari dua angka inilah yaitu 0 dan 1 semua data di komputer diproses. Itulah mengapa komputer disebut menggunakan sistem biner. Kekuatan buku ini ada 3 yang paling saya rasakan saat membacanya. Eh, Pertama, pemisahan konsep yang jelas. Setiap topik punya bab tersendiri sehingga tidak mencampur aduk dan mudah dicari kalau mau belajar topik tertentu. Kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Buku ini tidak menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan banyak menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari seperti PlayStation sebagai contoh, specific purpose computer. Ketiga, penyajian sejarah yang runut dan padat. Dari masa prakomputer sampai komputer generasi kelima dibahas dengan urut dan jelas. Kesimpulannya, buku arsitektur dan organisasi komputer karya Bapak Muhammad Suryawinata ini merupakan pilihan yang tepat bagi mahasiswa baru yang mulai mempelajari mata kuliah ini. Buku ini memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan sistematis, bahasanya sederhana, dan contoh-contohnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga konsep yang kompleks pun bisa dipahami dengan lebih mudah. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti yang tadi kita bahas, seperti minimnya visualisasi dan kurangnya contoh praktik teknis, secara keseluruhan buku ini sudah cukup baik sebagai pedoman dasar memahami arsitektur dan organisasi komputer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.